Di balik kiprahnya sebagai bintang senior, dengan kemampuan akting mumpuni, Adipura Prabahaswara yang dikenal kerap memainkan peran antagonis, lebih mendalami Al-Quran dan hadis guna mendekatkan diri pada Sang Ilahi. Tapi di balik ketaatannya kini, pemeran ayah Maudy di sinetron Tuhan Beri Kami Cinta tersebut pernah memiliki sejarah kelam dalam hidup. Tumbuh di lingkungan dengan budaya yang terbiasa menggunakan susuk atau jimat, Adipura secara terang-terangan menguak cerita masa lalunya yang pernah menggunakan hal semacam itu. Di dalam kehidupan itu ada sebuah budaya. Budaya adalah budidaya manusia secara sadar. Itu budaya, definisi budaya. Di dalam sebuah tatanan kehidupan, ada sebuah budaya yang ada di Indonesia. Budaya itulah yang akhirnya menjadi bagian dari sebuah kehidupan. Menjadi bagian daripada kehidupan saya juga. Nah, saya kebetulan lahir dari sebuah budaya Indonesia asli, di mana di sana ada sebuah ajaran-ajaran tentang upaya untuk menjaga diri kita, melindungi diri kita dengan mempergunakan kekuatan-kekuatan, atau dia juga belajar ilmu kebatinan. Dari ilmu kebatinan lahirlah sesuatu yang disebut dengan susuk. Susuk adalah memasukkan sebuah benda yang diyakini memiliki sebuah kekuatan ke dalam tubuh manusia. Jadi masuklah. Dan di kampung saya itu hal yang biasa karena itu budaya ya, budaya. Itu berjalan. Namun dalam kehidupan berikutnya budaya ini berubah. Menggunakan susuk untuk kekebalan yang akhirnya digunakan sebagai jimat, anak ketiga dari 5 bersaudara ini sempat larut dalam ketagihan dengan daya pikat dari apa yang ditanamkan di dalam tubuhnya. Lalu peristiwa apa yang akhirnya membuat Adipura sadar dan melepas kebiasaan buruknya? Nah, ketika mencoba kekebalan inilah yang akhirnya dianggap orang menjadi kan diri kita seolah-olah jadi preman kan. Benar nggak sih? Oh, yang mana nih? Oh, si Anu, bener dia jagoan, nah coba gue cobain deh gitu. Kan nggak mungkin nyoba sama yang biasa, pasti yang nyoba yang udah berilmu lagi. Oh, ketika kita bener tidak terluka apapun baru kita menjadi lebih pede. Besok-besok lusanya timbul lagi, gue cobain yang lain. Akhirnya terjadi terus begitu, karena kan bawaannya pingin mencoba gitu. Bener nggak sih ilmu kita ini? Akhirnya dicoba dengan si A, si B, si C terus gitu. Sampai kapan? Yang terjadi kan kita akhirnya mulai melukai orang lain. Sejak itulah saya mulai meninggalkan dan akhirnya membuang. Dan ketika saya nanya caranya ngebuangnya gimana? Lah ya nggak susah. Ngebuang sih satu, ya kita melanggar apa yang sudah dilarang. Misalnya dulu nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ya langgar aja semuanya udah beres ya. Cuman bukan itu. Kalau saya cara menghilangkannya tidak seperti harus macam-macam, tidak. Di dalam Al-Quran di surat 41 Fussilat ayat 36, apabila kamu diganggu setan maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Jadi caranya saya mohon perlindungan kepada Allah. Sadar tentang dampak buruk yang ditimbulkan terhadap orang lain hingga membuat dirinya kerap terbakar emosi dan tak tenang dalam menjalani kehidupan, Adipura menjelma jadi sosok yang lebih religius. Hijrah sejak tahun 2008, Adipura yang terus mendalami ilmu Al-Quran kini sudah tak asing lagi memberi pesan-pesan kebajikan di hadapan ratusan jamaah. Meski sudah menjadi kebiasaan, Adipura masih enggan disebut sebagai ustadz dan lebih senang jika dipanggil sebagai seorang motivator. Ketika saya masuk ke ranah, saya tidak menjadi seorang ustadz ya, saya menjadi seorang motivator. Artinya saya menyampaikan sesuatu yang sudah saya lakukan. Kalau misalnya seorang ustadz, dia tidak pernah mati juga kan, dan dia juga belum pernah masuk surga kan. Tetapi dia menyampaikan itu. Nah, bagaimana Adipura membuat hidup Anda menjadi mudah? Jawaban saya simpel. Ya karena dulu di dalam Al-Quran surat 20 atau ayat 1 dan 2, Toha ma'anzalna alaikal Qur'ana litatsko. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Toha ma'anzalna alaikal Qur'ana litatsko. Jadi kalau kita belajar Quran, hidup saya menjadi mudah. Dan saya lakukan ketika saya mempelajari Al-Quran dan hadis, hidup saya menjadi mudah.
Bak siang dan malam, kehidupan Adipura kini jauh berbeda dengan masa-masa yang dilewatinya dulu saat masih menggunakan jimat dan hal-hal sejenis. Selain mendapat kedamaian hati, pintu rezeki bintang sinetron yang memulai karir awal era 90-an itu terbuka lebar. Dan inilah yang dirasakan Adipura hingga sekarang ketika di usia yang tak lagi muda, ia masih dipercaya melakoni sinetron stripping. Ketika saya mulai belajar mendekatkan diri kepada Tuhan di 2008 akhir, 2009, sejak itulah seiring dengan itu karir saya pun membaik. Jadi saya bersyukur dengan kita mendekatkan diri kepada Tuhan, saya mendapatkan dua hal yang saya miliki, baik kehidupan dunia ataupun kehidupan yang mudah-mudahan di akhirat Tuhan berikan saya kesempatan untuk menikmati janji-janjinya. Kehamilannya yang semakin tua membuat Alyssa Soebandono tak bisa mudik lebaran. Maka bersama Dude Harlino sang suami, Alyssa justru mempersiapkan diri untuk menyambut kelahiran anak kedua, termasuk menyiapkan semua kebutuhan bayinya nanti. Tapi benarkah pada kehamilannya kali ini, Alyssa sudah lebih tenang menghadapinya? Lalu mengapa kali ini Alyssa memilih persalinan sesar? Dan bagaimana pula kakak Rendra menyambut calon adiknya? Simak beritanya usai jeda pariwara berikut ini.